Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari ujian akhir semester Agama Hindu, di mana dalam PPT ini akan membahas pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gede Edi Sutapayasa dengan NIM 2311021012, Prodi Teknologi Pendidikan. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu apa makna masing-masing mantra bila dikaitkan dengan Trihitekarana. Mantra atau doa ini merupakan salah satu bentuk rasa hormat dan takzim yang ditunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna masing-masing mantra dengan Trihitekarana adalah yang pertama, pariangan. Artinya mantra ditunjukkan kepada Tuhan sesuai dengan arti dari bagian Trihitekarana. Yang kedua, ada pawongan. Artinya mantra ditunjukkan kepada manusia tanpa disadari manusia tersebut adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, ada palemahan, yang dimana mantra ditunjukkan kepada lingkungan, seperti contohnya saat upacara yang ditunjukkan kepada lingkungan seperti tumpak uye, tumpak warige, di mana hari-hari itu merupakan hari di mana kita mengaturkan rasa bakti kepada lingkungan. Soal yang kedua, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Yang pertama, dengan mengamalkan ajaran Trikayo Parisude, yaitu 3 perbuatan yang baik seperti Kaika Parisude, berbuat yang baik, Wacika Parisude, berkata yang baik, dan Manacika Parisude, yang berarti berpikir yang baik. Dengan mengamalkan nilai itu, maka manusia tidak akan terjerumus ke dalam kasus korupsi. Korupsi juga bertentangan dengan nilai-nilai Panca Mahabhuta, yang dimana adalah perbuatan manusia yang melanggar ajaran Dharma sehingga terjerumus ke dalam tindakan yang buruk atau kegelapan. Adapun bagian dari Panca yang bertentangan menggunakan korupsi yaitu mamaling, yaitu mencuri atau korupsi. Upaya pemberantasan korupsi bisa diberantas melalui dari pencerahan diri dengan mengembalikan kekuatan karakter, moral, mental yang kini mulai kendor. Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini sedang diuji buat menegakkan kebenaran dalam memberantas korupsi pada Indonesia. Lanjut soal nomor 3. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya? Dalam kitab Sara Samustaya 435 dikatakan bahwa kebiasaan wanita jalang dan lelaki hidung belang senantiasa menimbulkan kesengsaraan bagi yang lainnya. Ia juga menjauhkan orang dari kewajiban dan rutinitas kerja. Mereka yang bijaksana menyadari hal itu dan tidak akan tergoda oleh nikmat birahi sesaat. Agama Hindu memandang pelacuran sangat dilarang, karena dalam Hindu, tubuh perempuan itu ibarat susu kehidupan bagi generasi berikutnya. Mereka yang memperjualbelikan susu kehidupan dalam pandangan Hindu, hukumnya adalah kutukan seumur hidup. Dalam Menawa Dharma Sastra Samustaya dan Parasara Dharma Sastra, hubungan seks senantiasa dianggap sebagai hal yang suci, yang hanya diperkenankan setelah melalui proses pawiwahan yang menurut Menawa Dharma Sastra adalah pencara. Solusi agar masalah tidak terjadi yaitu memperbanyak belajar agama, selalu menyembah ide Sang Yang Widiwasa agar berjalan dengan baik. Bekerja sesuai dengan ajaran Dharma, senantiasa kita akan dapat pencerahan di jalan hidup yang lebih baik. Soal yang keempat,
nilai-nilai agama Hindu yang bisa kita pelajari dan terapkan saat ini. Nah, saat kita mengunjungi panti asuhan. Nah, tentu saja nilai-nilai yang dapat diterapkan, yang pertama ada nilai kebersamaan, bersyukur, dan saling menghargai. Dan yang dapat kita pelajari yaitu kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Dari sanalah kita bisa menerapkan rasa syukur kita. Contohnya ketika saya makan setiap hari, tidak menghabiskan semua makanan yang saya ambil. Akan tetapi malah membuang sisanya tanpa saya sadari bahwa di luar sana masih banyak orang yang tidak mampu makan. Harusnya saya bersyukur. Lanjut soal nomor 5. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Tidaklah ada hubungan antara kedua hal tersebut. Korupsi bukanlah tindakan yang dapat dianggap sebagai sebuah kepasrahan. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar yang digolongkan pada kegiatan yang disengaja dan bersifat direncanakan. Kepasrahan biasanya menuju pada seseorang ketika ia merasa bahwa dirinya telah mencapai titik maksimal dalam hidup yang tidak dapat diubah serta menyerahkan segala kepercayaannya kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa untuk menentukan bagaimana ke depannya. Namun, pada para koruptor, korupsi yang mereka lakukan adalah karena pikiran mereka yang telah diracuni. Pikiran yang menjadi raja indria, mereka telah mengabaikan ajaran Sri Kayu Parisude dan sudah melenceng dari jalurnya. Sehingga segala indera tubuh mereka akan menangkap hal-hal yang salah pada pikirannya. Lanjut, soal nomor 6. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Pada dasarnya, yoga adalah penyatuan diri dengan Brahman. Dalam hal ini, jika manusia melakukan kegiatan yoga, maka akan dapat memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga dapat menenangkan diri. Pranayama yaitu bagian dari kegiatan yoga dengan tujuan dapat menenangkan diri. Tentunya dalam pranayama terdapat keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan pada saat melakukan pranayama. Lanjut soal 7. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud adalah Sang Yang Widi Wasa adalah penguasa alam semesta, maha suci, maha pengampun, dan oleh karena ialah manusia mendapat keberkahan di atas segala yang kita perbuat, melaksanakan persembahyangan, rasa bakti tulus ikhlas ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa, dan tidak meninggalkan kewajiban, maka Sang Yang Widi Wasa pastinya akan memberkahi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Soal 8. Ngaben, banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda? Apakah jenis ngaben itu mengurangi dosa karena korupsi seseorang? Nah, menurut saya, ngaben merupakan salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu, khususnya di Bali, yang tergolong upacara Pitriyajna, atau upacara yang dipersembahkan kepada leluhur. Di dalam Pancayajna, upacara ini termasuk dalam Pitriyajna, yaitu upacara yang ditunjukkan untuk roh leluhur. Maka makna upacara ngaben pada intinya adalah untuk mengembalikan roh leluhur atau orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya. Ngaben juga jalan menuju nirwana, prosesi kematian untuk menyatukan orang yang meninggal dunia dengan alam semesta. Memberi jalan lapang ke nirwana. Upacara sakral sekaligus semaran ini sudah identik dengan Bali. Jadi, ngaben sangat perlu dilakukan karena ngaben merupakan ritual wajib bagi orang Hindu. Jika keluarga meninggal karena dengan melaksanakan ngaben, artinya sudah membebaskan leluhur kita dari pengaruh duniawi.
dan sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya ngaben dapat menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir. Soal 9. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Sebagai umat Hindu, kita harus bisa bagaimana menyamaratakan semua kegiatan yang patut dilakukan. Seperti halnya upacara ngantar linggih adalah upacara yang patut dilaksanakan setelah pembangunan tempat suci. Medana punya juga merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan, karena merupakan bentuk dari sikap dharma. Menyelenggarakan resepsi yang besar boleh dilaksanakan, karena juga ada unsur ungkapan syukur yang dituangkan. Namun juga harus diimbangi dengan senantiasa melakukan dana punya dengan tulus dan ikhlas. Soal terakhir, soal 10. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa siswa menyembunyikan novel-novel itu dalam buku pelajaran dan buku spiritual, lalu membacanya. Mereka memperlihatkan kepada orang-orang lain bahwa mereka sedang membaca buku spiritual, tetapi sebenarnya mereka membaca cerita-cerita sampah. Dengan demikian, mereka menipu dan ini tidak baik. Seandainya pun buku semacam itu disimpan di perpustakaan, para pelajar dan mahasiswa tidak akan menyentuhnya. Itulah sebabnya hati mereka murni dan suci. Bila engkau mempunyai perasaan yang suci seperti itu, engkau akan mencapai tingkat kesucian yang tertinggi dan hatimu akan damai. Nah, sekian presentasi dari pembahasan soal ujian akhir semester agama Hindu. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.